Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada video ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu bab statistika. Sebelum kita masuk ke bab statistika itu, kalian harus mengetahui dulu apa bedanya statistik dan statistika. Karena kita sudah tidak asing lagi dengan data-data. Kita sering sekali melihat grafik, misalkan ini kasus COVID, kemudian data nilai kalian, data daftar hadir siswa, dan sebagainya yang disajikan dalam bentuk diagram maupun bentuk yang lainnya. Makanya kita penting sekali untuk tahu dan mengetahui lebih lengkap tentang statistika, karena ini ada di sekitar kita. Oke, misalkan ada tabel seperti ini, maka di sini ada yang namanya datum dan ada yang namanya data. Apa itu datum? Datum adalah sesuatu yang mau kita ukur. Kalau di sini yang diukur itu adalah tinggi badan, maka tinggi badan seorang siswa disebut dengan datum. Kemudian apa itu data? Data itu hasil pengukurannya. Kalau di sini mengukur tinggi badan, maka hasil pengukuran dari tinggi badan itu disebut data. Kemudian dari data-data yang diperoleh itu ada yang disebut dengan statistik. Statistik itu dari perhitungan atau pengolahan terhadap data yang dicatat. Jadi hasil dari pengukuran ini dicatat membentuk statistik. Statistik bisa disajikan dalam tabel ataupun diagram. Kalau diagram atau tabel secara penuh seperti ini sudah disebut dengan statistik. Kalau tinggi badan tadi, tinggi badan seorang siswa yang mau diukur atau segala sesuatu yang mau diukur disebut datum, kemudian hasil pengukurannya disebut data, dan bentuk pengolahan atau sajian dari hasil pengukuran itu disebut dengan statistik. Lalu apa statistika? Statistika adalah ilmunya. Statistika adalah metode untuk mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menganalisis data sampai dengan menarik kesimpulan. Jadi kalau statistika itu ilmunya. Itu ya bedanya statistik sama statistika. Oke, kita langsung masuk saja ke subbab yang pertama, mengenai tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya di sini kalian perhatikan nilai ulangan matematika dari 100 orang siswa. Ini masih dalam bentuk data tunggal atau yang sering disebut dengan data mentah, raw data. Ini masih dalam bentuk data tunggal. Kemudian coba kalian bandingkan dengan data yang sudah seperti ini, sudah dalam bentuk interval. Ini adalah data yang sama, cuma ini dibuat dalam bentuk interval, sementara ini adalah data tunggal, data yang masih dalam bentuk mentah. Kalian coba bandingkan, kira-kira kalau untuk menganalisis mudah yang sudah di dalam bentuk tabel atau masih dalam bentuk seperti ini. Kalau datanya cuma 10, cuma 5, mungkin dibuat data tunggal itu tidak masalah, kita tidak akan kebingungan. Tetapi ketika sudah 35 ke atas, ini sampai 100, maka kita akan kebingungan sendiri saat disuruh menganalisis secara langsung. Nah, data yang dalam bentuk interval inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Apa keuntungan dari kita membuat data tunggal ini menjadi distribusi frekuensi? Yang pertama itu, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ini kan lebih mudah dimengerti. Misalkan, ternyata nilai ulangan yang antara 50 sampai 54 itu ada 12 orang. Kemudian yang nilainya itu antara 70 sampai 74 ada 7 orang. Itu kan kita lebih cepat dimengerti dan ditangkap ya. Kemudian keuntungan yang kedua, lebih mudah untuk proses analisis data. Jadi akan lebih mudah jika data dibuat dalam bentuk interval seperti ini. Nah, sekarang kita harus mengenal dulu unsur-unsur serta cara penyajian data tabel distribusi frekuensi. Unsur-unsurnya apa saja? Bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensi yang tadi. Yang pertama itu ada kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval.
Ini yang disebut kelas interval. Misalkan kelas interval pertama itu 40 sampai 44. Kemudian kelas interval kedua 45 sampai 49. Kelas interval ketiga 50 sampai 54. Kelas interval terakhir berapa? 75 sampai 79. Ini kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Paham ya untuk kelas interval ini? Yang kedua ada apa lagi? Ada batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah dan ada batas atas. Batas bawah itu biasanya disimbolkan dengan BB, kemudian batas atas itu adalah BA. Batas bawah apa? Batas bawah adalah batas ujung bawah pada suatu kelas. Misalkan di kelas interval yang pertama, batas bawahnya adalah 40. Kemudian batas atasnya berapa? Batas atasnya 44. Di kelas yang terakhir, batas bawahnya berapa? Betul, 75. Kemudian batas atasnya berapa? 79. Itu untuk batas kelas. Sekarang tepi kelas. Kalau tepi kelas itu disimbolkan dengan TB untuk tepi bawah, kemudian TA itu untuk tepi atas. Bagaimana cara mencari TB dan TA ini? TB itu adalah BB atau batas bawah dikurangi ketelitian data. Kalau tepi atas itu ditambah ketelitian data. Bisa dipahami ya? Batas tepi bawah itu batas bawah dikurangi ketelitian data. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah ketelitian data. Ketelitian data ini apa? Ketelitian data itu jika data bilangan bulat, ini kan bentuknya bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Kemudian jika data memuat satu desimal atau misalkan di sini 40,3, maka nanti ketelitian datanya adalah 0,05. Kalau dalam bentuk desimal, satu tepat desimal itu ketelitiannya 0,05. Kalau dalam bentuk bilangan bulat seperti ini adalah 0,5. Kita ambil contoh untuk kelas interval yang pertama. Kelas interval yang pertama ini tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah batas bawahnya 40 dikurangi ketelitian data. Berarti 40 dikurangi 0,5 berapa? 39,5. Kemudian tepi atasnya berapa? Tepi atasnya adalah batas atas ditambah ketelitian data. Batas atasnya itu 44 ditambah ketelitian datanya 0,5, maka 44,5. Batas bawahnya 39,5, batas atasnya adalah 4,5. Di kelas yang ini batas bawahnya berapa? Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 64,5. Tepi atasnya berapa? Tepi atasnya adalah 69,5. Ini dipahami antara kelas interval, batas kelas, tepi kelas. Kemudian ada apa lagi yang harus kalian tahu? Ada yang namanya panjang atau lebar kelas, panjang kelas atau lebar kelas. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Misalkan untuk kelas yang pertama, tadi tepi atasnya berapa? Tepi atasnya 44,5. Kemudian tepi bawahnya berapa? 39,5. Maka 44,5 dikurangi 39,5. Hasilnya berapa? 5. Maka panjang kelas atau lebar kelasnya adalah 5. Kalian bisa juga mencari panjang kelas itu dengan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Maka 44 ditambah 40 ditambah 1. Sama aja hasilnya adalah 5. 44 dikurangi 40 itu 4 ditambah 1. Ketemunya 5. Sama saja antara kalian mau mencari menggunakan yang atas atau yang bawah. Tetapi lebih mudah untuk menggunakan yang bawah karena tidak dalam bentuk pecahan. Selanjutnya ada namanya titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Misalkan atau juga ini ya, tadi batas atas itu BA, batas bawah itu BB. Maka setengah kali BA tambah BB. Misalkan di kelas mana? Mau mencoba di kelas terakhir. Ini 75, titik tengahnya adalah 75 ditambah 79 dibagi 2. Berapa? 77. Itu ya, titik tengah itu setengah
dikalikan batas atas ditambah batas bawah. Kemudian langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu tentukan data besar dan data terkecilnya. Yang kedua tentukan jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan adalah nanti data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil. Kemudian untuk ketiga, tentukan banyak kelas interval atau K. Nah, untuk mencari K ini, banyak kelas interval itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nanti untuk mencari log N ini, kalian bisa menggunakan kalkulator. Apa N? N itu banyaknya data. Nah, di sini ada keterangan tambahan khusus untuk menentukan banyak kelas interval. Itu ada kasus tertentu di suatu soal nanti tidak hanya dibulatkan ke atas, tetapi ketika kalian membulatkan ke atas ternyata tidak memenuhi, maka kalian boleh saja membulatkannya ke bawah. Tetapi ini hanya berlaku di materi statistika saja. Kita bisa membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Tetapi yang terpenting, yang paling utama, kalian coba dulu dibulatkan ke atas. Nanti bagaimana untuk memahami kalimat ini, kita ke soal saja. Kemudian tentukan panjang atau lebar kelas. Ini simbolnya adalah P. Bagaimana cara mencari jangkauan? Dibagi dengan banyak kelas interval atau KJ per K. Kita langsung ke contoh soal. Buatlah data berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini tadi ya, bagaimana cara membuatnya dari data tunggal ini menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi. Tadi langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah tentukan data terbesar dan terkecil. Kita lihat di sini dari data yang ada di sini, data terbesarnya berapa? Data terbesarnya adalah 79. Kemudian data terkecilnya berapa? Data terkecilnya adalah 40. Kita sudah mengetahui data terbesar 79, data terkecil 40. Selanjutnya yang kedua, tentukan jangkauan. Jangkauan itu tadi mengurangkan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah 78, kemudian data terkecilnya adalah 40. 78 dikurangi 40 berapa? 38. Kemudian yang ketiga, tentukan banyak kelas interval atau K. Nah, ini cara mencari K itu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu banyaknya data. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Datanya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesininya 10, ke sebelah kanan juga 10. 10 kalikan 10 maka ada 100 data. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, log 100 itu adalah 2. Maka nanti ini 1 ditambah 3,3 kalikan 2. 3,3 kalikan 2, 6,6 ditambah 1, 7,6. 7,6 ini kita bulatkan ke atas. Hasilnya 8. Yang ketiga, tentukan panjang atau lebar kelas. Untuk menentukan P ini tadi J per K. J-nya adalah 38, kemudian K-nya itu 8, maka 4,75. Dibulatkan menjadi 5. Di sini sudah diketahui lebar kelasnya 5, tadi yang paling rendah adalah 40, maka untuk kelas pertama 40 dengan lebar kelas 5, maka ada 40, 41, 42, 43, dan 44. Kita bisa menuliskan, ini tabelnya, saya menggunakan ini, bantuan turus atau tally ini, untuk memudahkan mencoret data tunggal ini. Untuk kelas pertama, tadi lebar kelasnya 5, dimulai dari yang paling kecil, berarti 40 sampai 44, kemudian kita lanjutkan, kelas kedua itu 45 sampai 49, kemudian 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan seterusnya. Tadi ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya, ada 8 kelas. Dan di sini, data yang ada di sini bisa dimasukkan ke sini semua. Misalkan ini 65. 65 itu ada di mana? Oh, 65 ada di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kelas ke 6. Maka di sini tulis 1. Kemudian 45 ada di mana? 45 ada di sini. Maka sini 1. Sampai data ini dicoret-coret habis, maka diperoleh ini. Kita baru bisa menghitung, oh ternyata
frekuensi yang ada di kelas pertama itu ada 7, kemudian di kelas kedua ada 8, kelas ketiga ada 12, dan seterusnya, sampai kelas yang terakhir itu ada 4. Itu. Nanti setelah ini udah selesai, kalian bisa buat tabel lagi yang isinya skor dan frekuensi. Maka jadilah tabel distribusi frekuensi. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, nanti diulang-ulang videonya atau bisa kita diskusikan saat pelajaran matematika. Silahkan pertanyaan yang ada bisa kalian catat dulu, nanti ditanyakan. Seperti biasa, di sini ada latihan soal untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang pertama, cara menyajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.